Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan pertahanan yang kompleks. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara, menjaga kedaulatan wilayah menjadi prioritas utama bagi pertahanan negara. Belakangan ini, muncul wacana mengenai pengadaan kapal induk untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia. Namun, tanpa dukungan sistem pertahanan udara yang memadai, kapal induk justru bisa menjadi sasaran empuk dalam konflik militer modern. Kapal induk, simbol kekuatan atau beban strategis. Kapal induk merupakan salah satu elemen utama dalam strategi perang laut modern. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Inggris menggunakan kapal induk sebagai pusat komando tempur, pangkalan bergerak bagi pesawat tempur, serta alat proyeksi kekuatan di perairan internasional. Namun, dalam konteks Indonesia, keberadaan kapal induk memunculkan sejumlah pertanyaan strategis. Pertama, apakah kapal induk benar-benar dibutuhkan dalam pertahanan maritim Indonesia? Kedua, bagaimana Indonesia akan melindungi kapal induk dari ancaman udara dan serangan rudal musuh? Ketiga, apakah tidak lebih efektif memanfaatkan ribuan pulau sebagai pangkalan militer? Tantangan pertahanan udara Indonesia, salah satu kelemahan utama dari rencana memiliki kapal induk adalah minimnya sistem pertahanan udara Indonesia yang mampu melindungi kapal tersebut dari serangan musuh. Saat ini, Indonesia belum memiliki sistem rudal pertahanan udara jarak jauh yang mumpuni seperti S-400 Rusia atau Patriot Amerika Serikat, pesawat tempur berbasis kapal induk yang dapat memberikan perlindungan udara dari ancaman lawan. Radar peringatan dini dan sistem deteksi yang dapat mengantisipasi serangan rudal musuh dari jarak jauh. Tanpa perlindungan udara yang kuat, kapal induk akan menjadi sasaran empuk bagi rudal anti kapal canggih, seperti di F-21D milik Cina atau BrahMos yang dikembangkan oleh India dan Rusia. Ribuan pulau, alternatif lebih efektif? Alih-alih membangun kapal induk yang mahal dan sulit dipertahankan, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan geografis yang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal. Dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara, Indonesia dapat membangun pangkalan udara dan laut di pulau-pulau strategis. Beberapa keuntungan dari strategi ini antara lain, pertama, lebih murah dibandingkan membangun dan mengoperasikan kapal induk. Kedua, lebih sulit dihancurkan dalam satu serangan dibandingkan kapal induk yang hanya satu atau dua unit. Ketiga, dapat digunakan sebagai pangkalan pesawat tempur, sistem rudal pertahanan udara, dan armada kapal perang. Keempat, memanfaatkan keunggulan geografi untuk pertahanan berbasis wilayah A2AD. Negara seperti Cina telah menerapkan strategi ini dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Dengan sistem ini, mereka mampu menghadapi ancaman dari berbagai arah tanpa harus bergantung pada kapal induk. Kesimpulan, kapal induk atau strategi pertahanan berbasis pulau, rencana Indonesia untuk memiliki kapal induk adalah ambisi besar. Tetapi tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Tanpa sistem pertahanan udara yang kuat, kapal induk justru bisa menjadi target yang mudah bagi musuh. Sebagai alternatif, memanfaatkan pulau-pulau strategis sebagai pangkalan militer akan lebih efektif untuk pertahanan Indonesia. Dengan kombinasi radar peringatan dini, sistem rudal pertahanan udara, serta pangkalan udara dan laut yang tersebar, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan yang lebih kuat dan sulit ditembus oleh musuh. Keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah dan TNI. Tetapi yang jelas, tanpa perlindungan udara yang memadai, kapal induk lebih berisiko menjadi kapal target daripada kapal tempur.